Negeri yang tidak bisa dijajah oleh Belanda adalah Aceh. Orang Aceh melihat hidup ini kecil setengah sayap nyamuk seperti hadis Nabi. Apa kata orang Aceh? Kalau aku mati, aku akan mati syahid. Kalau aku hidup, besok pagi aku minum kopi di Molabung. Itu terjemahan bahasa Indonesianya. Tengku Umar, beliau meninggal sebagai seorang syahid. Saya ziarah ke makam beliau, masuk ke dalam hutan. Apa kata yang menjaga makam? Tengku Umar ini, Ustaz Somad, jangankan hidupnya, jenazahnya pun ditakuti Belanda. Sampai dicari mereka jenazahnya. 6 bulan orang menggalinya lagi, jenazahnya masih tetap utuh, tak dimakan cacing tanah. Begitu janji Allah. Itulah ayat yang dibaca qari kita tadi. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Sudah meninggal pun dia tak dimakan cacing tanah. Datang Belanda, Belanda tak bisa masuk. Jangankan Tengku Umar, jangankan Panglima Polem, yang perempuan Malahayati, yang perempuan Cut Nyak Din, takut Belanda, diasingkan ke negeri yang paling banyak pengetahuannya, Sumedang. Pengetahuan, iya, karena Sumedang itu banyak tahu. Cut Nyak Din diasingkan ke Sumedang. Kenapa? Karena kalau dia dibiarkan di sini, dia punya magnet, orang Aceh akan ikut berjuang sama dia. Diasingkan dia ke Sumedang. Perempuannya begitu luar biasa. Makanya kalau ada orang luar Aceh yang bisa mendapatkan istri orang Aceh, itu orang yang luar biasa. Sampai mana tadi ceritanya? Hah? Datang Jepang, Jepang tak masuk. Datang Dom, selesai. Datang tsunami, selesai. Datang apapun yang datang kemari, tidak ada orang Aceh yang murtad, nggak ada. Tidak ada orang Aceh yang menurut psikolog, kalau sudah kehilangan rumah, kehilangan ayah, kehilangan keluarga, itu untuk menyembuhkan healingnya, menyembuhkan psikologisnya, pikirannya. Mereka psikolog-psikolog yang ngerti, bingung mereka. Kok bisa orang Aceh tetap sehat walafiat? Karena kekuatannya berpegang pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saya tak pernah menceramahi, saya hanya cerita. Saya kalau di Aceh ini hanya cerita, tak pernah saya menceramahi. Marilah Bapak Ibu kita bersabar, kata orang Aceh. Alah kau ngomong gitu, belum pernah kau kena tsunami. Cobalah perhatikan ceramah saya di Aceh. Pernah saya ajak orang Aceh, marilah kita berpegang teguh pada Allah. Orang Aceh kalau dengan itu senyum. Alah kau dikejar Belanda. Kami, Belanda, Jepang, daerah operasi militer, tsunami, datang lagi. Datang dari laut, 2 kilometer daratan, habis, turun dia lagi. Akhirnya orang pindah ke gunung. Dari gunung pula datang. Bayangkan, Allah mau menunjukkan ke orang Sumatera Utara, ke orang Riau, ke orang Jawa, ke orang Kalimantan, bahwa ada hambaku yang kuat menerima berbagai macam pukulan. Itu kan kata Ustaz Somad untuk menyenangkan hati kami. Ini hadis bro. Datang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bertanya kepada Nabi, man asyaddun nasi balaan, siapa orang yang paling kuat ujiannya? Ya Rasulullah, ya, kasih tahu aku siapa orang yang paling kuat ujiannya. Al-anbiya, nabi-nabi. Setelah itu as-salihun, orang soleh. Setelah itu al-amsal fal-amsal. Itu kata Nabi, orang yang paling kuat ujiannya nabi-nabi. Setelah itu orang soleh, setelah itu orang yang di bawah itu, orang di bawah itu. Jadi kalau ditengok dari mulai Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, menurut pandangan saya, kalau dipakai hadis ini, yang paling kuat imannya adalah orang Aceh. Setuju tak setuju? Terserah, nggak setuju pun saya udah ceramah juga. Makanya menurut hadis ini, kekuatan iman itu diuji. Kenapa? Karena kalau saya menggali tanah di belakang rumah saya, tiba-tiba cangkol saya itu bunyinya pup. Lalu saya tengok ada batu hitam,
saya ragu, ini batu kah, intan kah, emas kah? Maka saya bakar, saya hidupkan api unggun, saya bakar 1 hari. Begitu saya bakar meleleh dan memancarkan cahaya, berarti dia emas. Saya bawa pulang, saya masukkan ke lemari, saya kunci lemarinya, saya masukkan ke kamar, kamarnya saya kunci, saya masukkan ke rumah, rumahnya saya kunci. Tapi setelah saya bakar 2 hari tetap hitam, batu gilingan. Cara menguji batu dengan api, menguji iman dengan ujian-ujian ini. Dan iman yang paling kuat itu berada di Serambi Makkah. Kita jaga ini, kita jaga iman anak-anak kita, kita jaga iman jamaah kita. Saya kalau mau mengasih contoh-contoh yang baik-baik, Aceh. Cerita tentang ekonomi syariah, banknya tidak ada konvensional, Aceh. Cerita tentang penerapan syariat Islam, ada dinas syariat, Aceh. Cerita tentang pendidikan Islam, Dayah Abu Abi Tengku, ada Abi Zahrul, Dr. Zahrul dari Mudi Mesra hadir bersama kita, Aceh. Cerita tentang baca kitab, sampai hari ini orang Aceh masih baca kitab. Dari mulai Matan Takrib, Fathul Qarib, I'anatul Talibin, Kanzur Raghibin Mahalli, Qalyubi wa Umairah, Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Sampai hari ini Dayah masih baca kitab kuning, dari mulai Matan Al-Ajurrumiyah, Al-Kawakibud Durriyah, Al-Imriti, Alfiyah Ibni Malik, sampai Syarah Ibni Aqil. Masih istiqamah mereka menghormati ulama. Maka kalau ada orang yang mengejek, dia belum kenal, kasih tahu dia, kasih kenal dia, ajak dia ngopi. Kau jangan ngejek, ayo kita ngopi, ajak dia ngopi ke tepi laut sana. Ustadz ngomong begitu itu kan mau menyenangkan hati orang Aceh aja. Islam pertama datang di Nusantara ini kemana? Aceh. Al-Quran pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh siapa? Syekh Abdul Rauf As-Singkili, orang Aceh, yang membawa tarekat Sattariyah langsung dari Imam Al-Qushashi, dari Syekh Ibrahim Al-Qurani, sampai datang orang dari Jawa Barat, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, mengambil tarekat Sattariyah kemari. Datang saudara kita dari Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, mengambil tarekat Sattariyah kemari. Datang saudara kita dari bumi Minangkabau, dia adalah Syekh Burhanuddin Ulakan dari Pariaman, datang kemari mengambil tarekat Sattariyah. Siapa yang pertama kali menyusun sastra Melayu? Syekh Hamzah Fansuri. Berawal peradaban itu dari ini, menunjukkan bahwa dia kuat, dipukul dengan angin puting beliung. Anginnya kencang, lautnya dalam, karangnya tajam, puting beliung, tapi lulus. Dia akan melahirkan nahoda-nahoda kapal yang luar biasa. Tapi kalau hanya sekedar ombak-ombak kecil, dia hanya akan melahirkan perahu bebek. Jadi kalau ada anak-anak sekarang, kenapa ujian ini begini berat Pak Ustadz? Kenapa begini? Namanya generasi strawberry. Strawberry itu ditengok cantik, tapi kena panas sedikit layu, letoy, lemah, letih, lesu. Berarti kau tak layak jadi orang Aceh. Cepat kau ke laut. Sudah lama ikan hiu itu nunggu kau membacakan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itulah 7 poin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita jaga Aceh, mari kita jaga anak-anak kita, mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mari kita bersama-sama membangun. Saya yakin dan percaya semua akan baik, semua akan bahagia, semua akan diberikan Allah kebaikan dunia dan akhirat. Saya tadi dipesankan banyak guru-guru kita, banyak Abu Abi Tengku, saya diminta untuk membaca doa. Saya baca doa, tapi doa ini dikabulkan karena orang-orang soleh, karena orang-orang baik semuanya. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang berzikir, bermuhasabah, bersalawat, beristighfar pagi ini. Di hari yang penuh dengan keberkahan, hari Jumat, kami berkumpul dengan pemimpin yang adil dan amanah bersama para guru kami, para abu, para abi, para tengku yang memimpin dayah, yang memimpin anak-anak kami, yang menyebarkan agama dengan tulus ikhlas. Kami bersama dengan orang-orang soleh memohon bermunajat kepadamu. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir ini bersihkanlah dari dosa-dosa ya Allah. Allahumma ja'alna minas sabirin. Jadikan saudara kami yang sedang dalam keadaan kesusahan, rumahnya hancur, keluarganya, kebunnya, usahanya, berikan kesabaran dan kekuatan ya Allah. Allahumma qawwi imanana, kuatkan iman kami, wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami, wa balligh maqasidana ya Rabbi bil Mustafa. Berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami, niat dunia, niat akhirat. Wa lana ma madha, ampunkan dosa-dosa kami. Allah majzil waqifina wal mutasaddiqin, saudara-saudara kami dari jauh yang dengan 1, 2, 3 rupiah dia kirimkan untuk menolong, berikan mereka balasan kebaikan ya Allah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Saudara kami yang belum bisa menolong tapi masih mengirimkan kabar yang tidak baik, berikan hidayah kepada mereka, lembutkan hatinya ya Latif, ya Latif, ya Latif. Engkau yang maha lembut, maha kasih dan sayang ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan umat ini dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allah mawaffiq ulata umurina, Bapak Gubernur kami, Bapak Wakil Gubernur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang terus berusaha menggalang bantuan. Berikanlah kekuatan zahir dan batin, kesehatan untuk mengusahakan bantuan rumah, bantuan guru mengaji, bantuan beasiswa anak-anak. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik untuk negeri Aceh Darussalam ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Nangro Aceh Darussalam negeri yang aman, negeri yang damai. Allah maftah lana abwabal khair, bukakan pintu kebaikan, wa abwabal rizqi, pintu rezeki, wa abwabal barakah, pintu keberkahan. Allahumma kama jama'atana fi hadzal makanil mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di tempat yang paling mulia, masjid, di hari paling mulia, hari Jumat, di waktu yang mulia. Fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat hari Jumat, Allah memberikan kita kebaikan dunia akhirat. Allah menyehatkan badan kita, mengampunkan dosa kita, menempatkan di tempat yang terbaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mohon doa semua jamaah supaya diberikan Allah kemudahan, kelancaran. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.